Hai Andika, guys di sini. Kalau kalian ngikutin DKID beberapa minggu ini, kalian pasti tahu kalau saya lagi nyobain beli HP dari luar negeri. Nah, HP-nya ini udah datang. Ini bener-bener dari luar negeri. Saya belinya di AliExpress, pakai paketnya atau ekspedisinya adalah DHL, karena katanya DHL itu yang paling cepat. Dan ini adalah pertama kalinya saya beli dari AliExpress. Biasanya dulu saya beli di eBay. Waktu itu belinya pakai jasa forwarder gitu. Jadi nggak urusin bea cukai, semuanya langsung sama jasa forwardernya di eBay. Tapi sekarang ini benar-benar saya beli sendiri, bayar bea cukai sendiri. Dan ini juga ada bea cukainya atau biayanya yang cukup mahal juga. Dan kemarin banyak banget yang minta, "Bang, bikin tutorial untuk beli barang dari luar negeri dong." Dan karena saya sudah ada pengalaman, jadi saya bisa share. Cuman itu adalah di next video aja, karena saya ada beli beberapa barang dengan ekspedisi yang berbeda. Jadi biar saya bisa ngasih referensi yang semakin banyak lah kalau misalkan kita pakai kurir yang berbeda. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka ini barang apa. Secara packaging dia kayak beras gini ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan ada seal atau ada keterangan kalau misalkan barangnya ini udah dibuka sama bea cukai untuk dicek. Nah, jadi di sealnya di depan sini, opened and resealed by custom. Jadi udah dibuka dan juga udah ditutup lagi sama bagian bea cukai. Di dalamnya juga ada resealed, open and resealed by custom, atau ditutup dan dibuka oleh bagian bea cukai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini udah dibuka karena memang harus dicek ya. Semoga aja boxnya nggak dibuka sih. Tapi kalau misal dibuka ya nggak masalah, karena mungkin memang itu adalah syarat dari kalau misalkan kita import barang. Oke, jadi ini adalah packagingnya untuk Nubia Ride 5G. Untuk harganya di AliExpress sendiri saya beli tuh dapat harganya 9.120.000, dan ada yang belum datang nih, ada Vivo Eco. Dan ini kenapa belum datang, karena dia masih di delay ya di bagian custom atau di pajak. Jadi kalau yang ini pakai FedEx, yang ini pakai DHL. Yang DHL nanti aja lah di pengalaman saya beli HP dari luar negeri. Jadi ini kita unboxing Nubia dulu untuk pengalaman dan juga sekaligus tutorial mungkin beli HP dari luar negeri nanti aja. Dan untuk pajaknya, ini ada pajaknya guys ya. Sebentar, saya carikan dulu, ada di bagian email saya. Nah, jadi ini untuk email bukti pembayaran pajak saya. Harganya itu 1.859.000 untuk bea cukainya, dengan total barang plus ongkir 9 jutaan. Kalau misalkan nggak pakai ongkir harganya itu 8 juta berapa gitu, saya lupa. Jadi total sudah masuk ke Indonesia harganya itu sekitar hampir sama dengan Black Shark 3 kemarin. Black Shark kemarin 10.99, ini 10.8 ya, hampir sama lah, selisih 100.000. Dan langsung aja kita buka karena dia plastiknya reflect banget kalau kena lighting, jadi menurut saya mengganggu kalian nanti ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah dia langsung teregistrasi dengan IMEI. Kalau saya sudah bayar pajak bea cukai, apakah harus bayar lagi? Kalau masalah itu saya nggak tahu. Nanti kita coba sekalian apakah dia bisa untuk menggunakan SIM card Indonesia. Oke, jadi langsung aja kita buka. Bentar ya, agak susah karena masih baru ya dia. Dan packagingnya menurut saya niat banget sih. Wih deh. Oke, di sini ada tulisannya Hasta la Victoria Siempre. Saya nggak tahu artinya, mungkin yang kalian bahasa Spanyol dan juga bahasa Mandarin bisa tahu artinya ya. Ini untuk HP-nya nih, Nubia. Wih, gila. Oke, kita taruh di sini dulu untuk HP-nya. Kemudian di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan banyak banget kotak ya. Ada kotak yang disekat-sekat. Ini sepertinya adapter kalau dari gambar luarnya. Iya, jadi ada adapternya. Oke, jadi seperti yang saya duga tadi, sepertinya ini bonus dari bea cukai atau bonus dari sellernya. Jadi kita tinggal pakai seperti ini karena colokan di Indonesia dia nggak gepeng seperti ini. Untuk adapternya semoga saya bisa baca ya. Kalau di sini input outputnya yang mana? Tapi di sini ada 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere. Oke deh, kita nanti pakai GSM Arena aja. Karena ternyata saya tak bisa untuk membacanya. Dan ini sepertinya adalah kabelnya.
Ini kabel chargernya harusnya udah Type C. Iya, dia udah Type C dan warnanya merah seperti ini. Kemudian harusnya ini sih case dan juga SIM ejector. Ya, ada SIM ejector. Tidak ada case-nya ternyata ya. Jadi nggak ada case-nya sama sekali. Oke deh, sekarang langsung aja kita bahas. Ini kita rapikan dulu. Oke, sekarang kita coba untuk buka ejectornya ini. Dia harusnya dual SIM sih. Dan apakah ada... Oh, tidak ada ya. Jadi dia tidak ada slot untuk micro SD card-nya. Dan sekarang kita coba untuk SIM card. Karena kalau misalkan saya sudah bayar bea cukai tapi harus bayar registrasi email lagi, menurut saya 2 kali dong ya bayarnya. Tapi semoga aja enggak. Berarti mending lebih milih beli di dalam negeri lah. Oke, sudah mantap. Sekarang langsung aja kita coba untuk SIM card-nya apakah bisa terbaca. Masih belum, masih tanda tanya di sini untuk SIM card-nya. Dereng, masih belum juga, masih tanda tanya. Masih belum juga. Sebentar, mobile data, WiFi nggak usah. Dan dia udah 5G ya. Berarti kartu saya, ini sudah nih. Sudah ada 4G di bagian sini ya. Jadi kalian bisa lihat sinyalnya bisa karena memang saya bayar bea cukai. Entah yang misalkan nggak bayar bea cukai itu bisa apa enggak. Sekarang kita coba untuk cek pulsa. Dan oke, aman sih ya, bisa. Untuk SIM cardnya bisa, gila. Ini layarnya 144 Hz by the way. Dan sekarang kita coba untuk install beberapa aplikasi dan nanti kita ketemu lagi 1 jam dan kita coba untuk ya hands on sedikit untuk benchmark dan lain-lain. Oke, jadi tadi sudah saya install Antutu dan juga PUBG aja, serta untuk in-display fingerprintnya juga sudah saya aktifkan pakai tangan saya. Dan sekarang langsung aja kita coba. Gila, keren ya. Jadi kita hands on sebentar aja. Tadi sudah saya tes di Antutu dan untuk skor Antutunya dia mendapatkan skor yang cukup tinggi nih. 601 sebentar karena AMOLED dia agak flickering ya, jadi kita tambahkan untuk brightness-nya. Nah, untuk skor Antutunya itu lumayan tinggi, 601,884 dengan detail skornya itu seperti ini. Dan kalau misalkan kita rankingkan dengan beberapa device lain dan hasilnya Nubia Red Magic 5G ini mendapatkan ranking pertama di Antutu Benchmark versi 8.3.7 mengalahkan Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, OnePlus 8 Pro dan Mi 10. Gila ya, 600.0001884. Dan sekarang sebelum kita tes untuk gaming, saya pengen menunjukkan dulu untuk game mode-nya yang bisa kita select di sini seperti ini. Dan dia akan masuk ya sama seperti Black Shark kemarin lah. Dan kita bisa RGB LED strip. Nah, jadi kita bisa aktifkan melalui fiturnya sini. Kalau misalkan kalian nggak pengen masuk ke setting karena terlalu lama ya, jadi kita bisa aktifkan di sini. Kita lihat apa aja yang nyala. Yang nyala adalah ini nggak nyala ya. Untuk abstrak garis 4 ini nggak nyala. Yang nyala hanyalah bagian tulisan Red Magic dan juga simbol di bagian belakangnya. Yang menurut saya sih, menurut saya nggak terlalu penting. Cuman karena HP gaming mungkin adalah syarat utamanya harus nyala ya bagian belakangnya sama seperti Black Shark. Cuman kita matikan aja. Kemudian yang menarik, Nubia Red Magic 5G ini juga punya cooling fan. Nah, cooling fan-nya ini kita nggak perlu beli cooling fan eksternal, tapi kalau misalkan kalian pengen ya bisa. Karena di bagian sini ini bukanlah speaker ya, ini adalah cooling fan-nya yang kedengeran banget kalau misalkan kita aktifkan cooling fan-nya yang paling kenceng. Sebentar, settingannya ada di fan ini. Nah, ini kita bisa aktifkan di sini antara pilihannya itu intelligent adjustment, jadi dia bakalan menyesuaikan, atau rapid cooling. Nah, rapid cooling ini suaranya cukup kenceng. Semoga aja kalian bisa dengar ya. Saya dekatkan dulu ke mic-nya. Nah, jadi kira-kira seperti itu suara kipasnya yang menurut saya cukup unik ya. Dan ini satu-satunya HP gaming yang saya tahu, tapi kalau misalkan kalian punya referensi lain, kalian bisa tulis di kolom komentar dan mengkoreksi saya. Tapi yang saya tahu, Nubia Red Magic 5G ini adalah satu-satunya HP gaming yang memiliki dedicated cooling fan yang ada di dalam seperti ini. Biasanya HP gaming itu ngeklaimnya dia punya liquid cooling, sandwich cooling, dan lain-lain. Tapi dia ini pakai kipas di bagian dalamnya.
yang menurut saya keren juga. Dan sekarang kita coba untuk main game PUBG sebentar aja ya. Dan untuk reviewnya, review detail lengkapnya termasuk measuring FPS-nya dari game berapa mungkin di video next saja. Dan untuk grafiknya kita lihat apakah dia belum bisa Ultra HD, tapi dia bisa HDR Extreme nih ya. Dan menurut saya HP ini tuh agak curang ya. Kenapa? Karena dia itu gila menurut saya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada putih tengah nih, karena dia ada menu aiming assist yang kalau misalkan kita matikan, dan aiming assist-nya sekarang kan kecil banget ya, cuman titik kayak gitu. Nah, kalau kita aktifkan dia bakalan besar nih. Atau kita bisa ganti warna. Misalkan merah atau kuning. Yang menurut saya cukup GG sih itu. Ini menurut saya agak curang, tapi ya namanya HP gaming ya nggak bisa disalahkan ya. Oke, sekarang kita coba untuk main PUBG sebentar. Dan kalau misalkan Black Shark itu kan fitur game Shark Mode-nya itu kita slide dari pinggir sini. Kalau ini kita geser dari sini. Nah, dan untuk menunya ini menurut saya banyak banget ya. Dibanding Black Shark, menunya banyak ini. Cuman kalau Black Shark itu kita bisa measuring FPS, sementara untuk Nubia Red Magic 5G ini enggak. Dan di sini kalau kalian lihat kita bisa atur layarnya. Jadi ini sudah saya atur 144 Hz, atau kita bisa atur 60 Hz, kemudian 90 Hz atau 144 Hz. Nah, ini. Nah, ini kan color profilnya kan HDR Extreme ya. Yang menurut saya ini terlalu sinematik dan terlalu real gitu. Nah, di fiturnya Nubia ini juga ada fitur untuk color profile yang disesuaikan dengan gamenya. Dan kalian bisa atur game enhancement nih di bagian sini. Nah, ini kalau misalkan kalian main game FPS, kalian tekan aja yang shoot ini. Dia akan menyesuaikan color profilnya. Yang menurut saya ini memang settingan yang enak untuk game FPS. Kenapa? Karena dia akan mengenhance untuk musuh. Jadi musuhnya itu bakalan terlihat lebih jelas gitu. Kalau tadi settingan defaultnya PUBG kan, alah ini kok settingan defaultnya PUBG kan dia cinematic mode gitu ya, kayak fiturnya HDR gitu ya. Tapi kalau ini dia agak putih. Kalau kalian lihat color profilnya itu agak putih. Dan musuh itu bakalan ke enhance sekarang. Jadi lebih terlihat aja. Dan dia ada LR1-nya tombolnya yang menurut saya entah di ban apa enggak ya sama PUBG ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tahu saya kalau HP seperti ini nggak bisa atau nggak boleh digunakan untuk turnamen. Tapi kalau untuk push rank aja sih menurut saya nggak masalah ya. Dan dia juga ada aiming assist-nya ini. Jadi kalau misalkan kalian masih kalah main game ini, main pakai HP ini, wah, itu keterlaluan sih. Kemudian kita bisa monitoring CPU, GPU, dan juga networknya, speednya berapa. Kemudian apalagi wireless projection ini untuk menghubungkan dengan, aduh kok rame banget sih bot ini ya. Saya mau nggak tahu mereka kalau saya lagi review ya. Sebentar ya, saya matikan dulu biar nggak berisik mereka. Kemudian di sini ada juga menu makro ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nge-record beberapa menu pakai makro, itu maksimal batasnya adalah 10 detik. Yang menurut saya kalau misalkan ada game yang menggunakan kontrol yang banyak banget, menu yang banyak banget, tombol makro ini bisa berfungsi. Dingin sih ya, gila. Karena memang dia ada kipasnya. Dan menurut saya kalau kalian main di ruangan yang sepi banget gitu ya, saran saya sih pakai headset karena lumayan kenceng nih suaranya nih. Ya, jadi suara kipasnya nih menurut saya lumayan kenceng untuk sebuah HP. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Dan kalau misalkan kita exit game, nggak bisa nih. Jadi kita exitnya harus dari slide kanan seperti ini. Sebentar, slide kanan seperti ini, back, exit, oke. Nah seperti itu, kita nggak bisa slide dari bawah kalau misalkan mode gamenya ini aktif. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on dari Nubia Red Magic 5G ini. Dan kemarin di channel favorit saya, Marquez itu bilang kalau Nubia Red 5G ini adalah HP gaming paling kenceng karena dia pakai Snapdragon 865 dan juga layar yang sudah 144 Hz. Yang menurut saya sih emang kenceng sih ya. Untuk Antutunya dia 601.000 dan layarnya 144 Hz. Untuk reviewnya mungkin minggu depan aja. Untuk kameranya juga kita tes bagaimana. Kalau di Black Shark 3 kemarin meskipun HP gaming kameranya keren banget. Apakah Nubia ini bisa menyaingi? Nanti aja di next review ya. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Kamu kenapa ada orang kerja ganggu je?